Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang sedang belajar bahasa Inggris. Semoga pada hari ini kalian semua diberkahi dengan kesehatan ya. Berikan kelancaran semua urusan sehingga kita belajar dalam keadaan yang tenang, pikiran nyaman, dan semoga dimudahkan dalam semua urusan kebaikan. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita sebelumnya tentang adjektif ya. Jadi adjektif atau kata sifat. Di pertemuan yang lalu itu ada adjektif part 1 itu menerangkan tentang adjective ending ya. Jadi bagaimana sebelumnya kita ulas dulu mengenai pengertian adjektif itu. Bagi yang kemarin belum menyimak materi yang pertama ya. Jadi adjective itu describe noun and pronoun, tell you more about a noun. They give you more information about people, place, and thing. Oke, adjektif atau kata sifat itu mendeskripsikan kata benda atau kata ganti kata benda. Dia memberikan informasi lebih tentang kata benda itu. Nah, dia memberikan informasi tentang orang, tentang tempat, tentang benda. Nah, oke. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mengenali adjektif itu dari akhiran katanya. Nah, jadi ada 11 ya. Jadi kita bisa mengenali adjektif dari akhiran katanya. Jadi kalau akhiran katanya seperti yang tampak pada layar, dia kemungkinan besar adalah adjektif ya. Tapi ada adjektif yang tidak diakhiri dengan sebagaimana terlihat di layar, tidak diakhiri dengan 11 akhiran ini. Bagaimana pengertian yang sebelumnya kita telah pahami bahwa adjektif itu memberikan informasi lebih. Itu kata sifat, mensifati benda. Nah, jadi tidak selalu kata sifat itu berakhiran sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, terus cara mengenalinya bagaimana, Pak? Nah, ini kita ada pokok bahasan kita yang kedua yaitu kind of adjective. Jadi jenis-jenis kata sifat. Nah, jadi kita perlu mengenal jenis-jenis kata sifat. Ada kata sifat yang diakhiri dengan 11 akhiran tersebut. Ada yang tidak. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, some adjective tell about the size of people or thing ya. Nah, jadi kata sifat itu salah satunya adalah menceritakan tentang ukuran. Jadi ukuran dari orang atau benda. Nah, jadi tentang ukuran ya, size. Contohnya big house, rumah yang besar. Nah, big ini juga kata sifat. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan tentang rumah. Rumahnya besar. Nah, big ini kenapa dia kata sifat? Karena dia tell about the size of thing. Dia menjelaskan ukuran dari sebuah benda yaitu rumah. Oke ya. Nah, cukup jelas. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, sebagaimana terlihat pada layar ya. Jadi a large army, tentara yang banyak. Nah, a hook bus, nah, bis yang besar. Tall building, bangunan yang tinggi. Tall itu menceritakan tentang ukuran dari gedung itu. Nah, jadi dan lain-lainnya ya. Jadi yang mungkin a high mountain, gunung yang tinggi, sebuah gunung yang tinggi. Oke, saya ingatkan sekali lagi, kalau di depannya ada kata atau an, berarti dia singular atau tunggal. Jika tidak ada, kemungkinan dia adalah jamak atau plural. Selalu diingat ya. A high, big, large, tall, long, high, short, thin, tiny, big, short, long, itu adalah merupakan ukuran. Dia kata sifat, mensifati kata benda, menjelaskan tentang size ya, of thing or people. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti kalau ketemu kata-kata ini, Pak, ini nggak ada akhiran yang 11 kemarin, tapi ini kata benda bukan,
kata kerja juga bukan, berarti dia kata sifat. Nah, tergantung nanti dia menjelaskan tentang apa. Oke, the size of thing ya, cukup jelas ya yang pertama ya. Yang kedua, some adjective tell about the color of thing. Nah, jadi beberapa kata benda menceritakan tentang warna dari noun, color of thing ya. Jadi menceritakan tentang warna. Ya, contohnya adalah red carpet, white swan, blue uniform, gray suit, an orange balloon, yellow ribbon, etc. Dan seterusnya. Red carpet, karpetnya warna merah. Merah di sini adjektif. Kenapa dia begitu disebut adjektif? Nggak ada akhiran yang 11, Pak. Karena dia menceritakan tentang color. Nah, jadi red carpet ini satu kesatuan ya. Carpet noun, red is adjective. Kenapa disebut adjective? They tell about the color of thing. Dia menceritakan tentang warna dari benda itu. A blue uniform, seragam warna biru. Nounnya adalah uniform. Kata bendanya adalah seragam. Blue is adjective. Why is called adjective? Because it tell about the color of uniform. Karena dia menceritakan warna dari uniform tersebut. Cukup jelas ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah size. Yang kedua color. Cukup jelas. Contohnya bagi yang ada kata-kata asing silahkan langsung saja menuju ke Google Translate atau menuju kamus. Langsung dicatat di buku catatan supaya menambah perbendaharaan rekan-rekan semua. Selanjutnya adalah some adjective tell about people or thing like they describe their quality. Beberapa kata sifat itu menceritakan bagaimana orang atau benda itu mendeskripsikan tentang kualitasnya. Nah, contohnya a beautiful woman, handsome boy, poor family, rich couple, young soldier, an old uncle. Menceritakan tentang kualitas. Beautiful, handsome, poor, rich, strength, young, old, kind, familiar, deep, flat, hot, cold, sunny, cool. Merupakan kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan tentang apa? Quality. Beautiful, wanita cantik. Cantik itu merupakan kualitas. Handsome boy, seorang anak yang tampan. Anak laki-laki yang tampan. Tampan merupakan apa? Kualitas. Kualitas yang sangat sangat high ya, sangat bagus ya. Beautiful, handsome itu merupakan kata sifat yang sangat bagus. Cantik, tampan. A poor family, keluarga yang berkekurangan. Poor ya, atau miskin ya, maaf ya. Jadi poor merupakan kualitas dari keluarga itu. A rich couple, pasangan yang kaya. Kaya merupakan kualitas. Kata-kata yang terlihat itu tidak mencerminkan, tidak diakhiri dengan 11 akhiran yang kemarin, tapi dia merupakan kata sifat. Kenapa? Karena dia describe their quality. Quality of noun, menjelaskan tentang kualitas daripada kata bendanya. Do you understand? Kita the next. Some adjective tell what things are made of. Beberapa kata sifat itu menjelaskan tentang apakah benda itu terbuat dari apa. Nah, itu merujuk pada substansi atau substance. Nah, dia refer to substance. Jadi adjektif itu juga menceritakan tentang bahan dari noun, bahan dari noun tersebut, bahan dari kata benda itu. Contohnya plastic folder terbuat dari plastik.
kata bendanya folder. Plastic is now adjective. Why it's called adjective? Because a plastic tell about what thing are made of. Okay. They describe a substance of the folder. Dia mendeskripsikan tentang substansi dari folder itu terbuat dari apa. Terbuat dari plastik ya. A paper bag, tas kertas. Oke. Bag merupakan noun. A paper mensifati benda. Kenapa dia merupakan kata sifat? Menceritakan tentang substansi dari benda itu. Menceritakan substansi dari bag itu. Bag terbuat dari apa? Paper. Shirt terbuat dari apa? Cotton. Ring terbuat dari apa? Jade. Wall terbuat dari apa? Stone. Box terbuat dari apa? Metal. Oke, silk, wooden, clay, glass, concentrate, concrete, porcelain. Merupakan substans, merupakan bahan, substansi dari bahan daripada kata benda itu. Oke, cukup jelas ya. Metal, metal, dia jadi satu dengan box. Nah, maka dalam konteks ini metal merupakan kata sifat. Mensifati apa? Mensifati box. Nah, ini juga kita lihat plastik. Plastik itu ya plastik. Dia menceritakan merupakan sebuah bahan ya. Oke. Cotton itu kapas. Nah, kalau kapas berdiri sendiri dia bisa saja noun, tetapi ketika kapas satu kata dengan shirt, maka cotton itu merupakan adjektif. Dia sifat, mensifati siapa? Shirt. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kata benda itu bisa jadi kata sifat ketika dia dalam konteks menjelaskan ya, tell about what's thing are made of. Nah, ketika dia menjelaskan tentang substansi dari kata benda lainnya yang ada di depannya, maka dia menjadi kata sifat. Oke, cukup jelas ya. Nanti kita bisa belajar dari contoh-contoh di artikel-artikel yang sering kita temui. Nanti kita akan sering berjumpa dengan seperti ini. Kita lanjutkan. Oke, some adjective made from proper noun of place. This adjective are called adjective of origin. Oke, origin ya. Kenapa? Jadi sebagian adjektif itu merupakan proper noun of place. Nah, jadi menceritakan tentang asal muasal dari kata benda itu. Nah, contohnya a Mexican hat, a French flag, an American custom, Japanese lady. Nah, Japanese itu merupakan kata sifat. Mensifati siapa? Mensifati lady. Kenapa dia disebut kata sifat? They tell about the origin. Dia menceritakan tentang asal usul. Nah, asal usul tempat dari kata benda ini. Nah, ya. An Indian temple, candi India. Kata bendanya candi, Indianya adalah sifat mensifati temple. Oke, a British police officer. Ya. Oke. A Filipino dress dan seterusnya. Oke, origin ya. Asal usul kata benda. Silahkan rekan-rekan terjemahkan di Google Translate supaya kalian juga aktif ya dalam belajar, tidak pasif. Salah satunya adalah dengan cara aktif menerjemahkan apa-apa yang tercetak pada layar di buku kalian masing-masing untuk dokumentasi pribadi ya, jadi supaya menambah perbendaharaan. Oke, syukur-syukur rekan-rekan bisa menemukan kata-kata lainnya yang sejenis contoh
di layar. Oke. Kesimpulannya, the kind of adjective, jenis-jenis kata benda itu bisa dikategorikan menjadi 5, yaitu size, color, quality, substance, origin. Menceritakan tentang ukuran, menceritakan tentang warna, menceritakan tentang quality, menceritakan tentang substance, menceritakan tentang origin. Menceritakan tentang ukuran, warna, kualitas, bahan, dan asal-usul dari kata benda. Asal-usul itu artinya tempat asal muasal. Ya, itu merupakan kind of adjective. Jadi, sebuah kata menjelaskan, mendeskripsikan dari kata benda di depannya tidak berakhiran yang 11 kemarin telah kita bahas di pokok bahasan part 1. Itu merupakan adjective. Kenapa dia adjective? Menjelaskan tentang 5 hal. Oke. Saya kira cukup jelas ya rekan-rekan. Oke, cukup mudah dipahami saya kira, ini tidak sulit. Oke ya. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Silahkan dicatat kelima kata kesimpulan ini untuk kalau perlu dicetak di desain yang bagus ya, di sebuah kartu begitu untuk saku ya. Jadi suatu saat kita jalan-jalan atau kemana itu mudah kita untuk jadikan sebagai catatan. Oke. Nah, the order of adjective. Nah, urutan-urutan dari adjektif tersebut. Nah, sometimes several adjective are used to describe single noun or pronoun. Oke, suatu waktu adjektif itu digunakan untuk mendeskripsikan kata benda atau kata ganti kata benda ya. When you use 2 or more adjective, ketika kamu menggunakan 2 atau lebih kata sifat, 2 or more ya, ingat. Ketika kalian menggunakan 2 kata atau lebih adjektif, nah, the usual order is gunakan urut-urutan sebagai berikut. Jadi tidak boleh asal ya. Jadi harus urut ya. Urutannya adalah size, quality, color, origin, substance. Oke. Jadi yang pertama harus size dulu. Misalnya kita ingin menggunakan size dan color ya. Mana dulu? Size dulu baru color. Urut-urutannya adalah size, quality, color, origin, substance. Itu ya. Disingkat SIQUACOS. Nah, size, quality, color, origin, substance. Oke, SIQUACOS. Nah, silahkan kalian desain SIQUACOS ini di poster atau di layar atau di buku dengan warna-warna yang cakep, dengan desain-desain yang menarik, tempel di tembok untuk memudahkan rekan-rekan menghafal. Oke. Contohnya. Nah, ini small green plastic box. Nah, kata bendanya yang mana? Kata bendanya adalah box, kotak ya. Kata sifatnya ada 3 di situ. Small, green, plastic, box. Artinya apa? Sebuah kotak kecil berwarna biru terbuat dari plastik. Nah, ini satu benda. Kenapa bukan 4 benda, Pak? Ya karena small green plastic itu menjelaskan tentang box. Ini keempat kata ini adalah menceritakan tentang satu noun, satu benda yaitu box. 3 lainnya mensifati kata benda. Small green plastic itu mensifati kata benda. Maka urut-urutannya adalah size, color, substance. Ya. Oh ya, size dulu ya. Nah, harusnya quality, tapi karena quality nggak ada, lewat ya. Cost, color ya. O-nya origin nggak ada, lewati. Substance. Nah, maka menggunakan urut-urutan begitu. Yang kedua contohnya stylish red Italian car. Oke.
mobil yang stylish. Nah, stylish itu ya stylish ya. Silahkan cari di kamus terjemahan lainnya ya. Stylish itu ya stylish. Oke. Red Italian. Sebuah mobil yang stylish berwarna merah asal Italia. Nah, kira-kira seperti itu. Stylish merupakan quality. Color, red merupakan color. Italian merupakan asal-usul benda car tadi. Nah, maka pertama harusnya size, tapi karena size nggak ada, kita lewati. Quality, sikua kos ya. Wah, stylish merupakan quality. Color, red merupakan color. Origin, Italian merupakan origin. Sikua kok. Harusnya ada S lagi. Tapi karena substans nggak ada, ya maka cukup ini aja. Tapi urut-urutannya adalah seperti ini. Misalnya kita balik, a green small plastic box, ya kurang tepat. Nah, yang tepat adalah urutannya sequacos. Oke, misalnya a red stylish Italian car, kurang tepat. Nah, karena tidak memenuhi kaidah urut-urutan the order of adjective. Oke ya, cukup mudah ya. Mudah dipahami. Ini kesimpulannya yang harus kalian hafalkan. Cukup mudah. Materi sepanjang ini kita singkat menjadi hanya satu kepean di dalam sebuah kartu mungkin ya, dengan sikuakos ya. Oke, tidak akan sulit saya kira ya. Dengan menghafal satu kata ini kita bisa memori kita bisa langsung tertuju pada 5 kata yang merupakan kata sifat ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Jika rekan-rekan membutuhkan informasi tambahan, juga jangan ragu-ragu tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan yang mungkin diberikan oleh latihan-latihan ya yang tertera pada deskripsi, supaya untuk mengetahui tingkat pemahaman rekan-rekan sejauh mana. Oke, semoga bermanfaat. Ada kurangnya semata-mata kelemahan saya, ada manfaatnya semata-mata dari Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.